ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome to P6 Instruction Media, created by Disena Production. Hukum 1 Newton. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan prinsip bunyi hukum 1 Newton. 2. Menjelaskan hasil percobaan hukum 1 Newton. 3. Memberikan contoh fenomena hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menggunakan prinsip hukum 1 Newton dalam menyelesaikan persoalan kesetimbangan gaya tegang tali. Lalu, apa itu gaya? Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan, yang contohnya yaitu ketika seorang atlet sedang melakukan tolak peluru, dia melakukan dorongan pada bola besi. Yang kedua, gaya bekerja pada suatu objek. Gaya membutuhkan perantara atau agen. Gaya adalah sebuah vektor dan gaya dapat berupa gaya kontak atau gaya jarak jauh. Menggabungkan gaya, contohnya, lihat pada gambar A. Sebuah balok ditarik dari sudutnya dan yang satu ditarik dari sisinya. Ini merupakan gambar jika dilihat dari atas balok. Gaya-gaya yang bekerja itu dapat digambarkan seperti ini. Sebuah balok digambarkan sebagai suatu partikel atau suatu titik, ditarik ke arah F1 dan ditarik ke arah F2. Maka arah net force adalah ke arah sini, di mana besarnya net force atau gaya total itu sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2. Ketika beberapa gaya vektor F1, vektor F2, hingga vektor F ke N bekerja pada sebuah objek, maka akan menggabung membentuk sebuah gaya total atau net force yang diberikan oleh jumlah vektor seluruh gaya. Dapat diformulasikan seperti ini. Net force didefinisikan sebagai jumlah vektor Fi, di mana I sama dengan 1 hingga sama dengan N, yaitu vektor F1 ditambah vektor F ke-2 ditambah hingga vektor F ke N. Jika gaya total atau net force yang bekerja pada suatu benda adalah 0, maka benda yang dalam keadaan diam akan tetap diam, atau benda yang dalam keadaan bergerak akan terus bergerak dalam garis lurus dengan kecepatan konstan. Dapat diformulasikan sigma F sama dengan 0. Ini merupakan bunyi hukum 1 Newton. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut.
kertas ditarik dengan cepat, bola tidak ikut tertarik? Dan mengapa justru saat kertas ditarik perlahan, bola ikut tertarik? Pada percobaan 1, ketika kertas ditarik secara perlahan, memberikan gaya tarik atau gaya eksternal secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, sehingga bola ikut tertarik. Pada percobaan 2, ketika kertas ditarik secara cepat, memberikan gaya tarik dalam waktu singkat, dan bola masih mampu mempertahankan keadaan diamnya. Keadaan setimbang ada dua macam. Yang pertama, benda dalam keadaan diam atau kecepatan sama dengan 0 meter per sekon. Yang kedua, benda dalam keadaan bergerak, di mana kecepatan tidak sama dengan 0 meter per sekon. Untuk benda dalam keadaan diam, di mana percepatan sama dengan 0 meter per sekon kuadrat, maka benda tetap dalam keadaan diam. Untuk benda dalam keadaan bergerak, di mana percepatan sama dengan 0 meter per sekon kuadrat, benda tetap dalam keadaan bergerak dengan kecepatan yang sama. Suatu benda dalam keadaan setimbang, maka tidak ada gaya total atau net force yang bekerja padanya. Contoh fenomena lain hukum 1 Newton adalah sebagai berikut. Contoh soal ke-1. Pertanyaan: suatu balok terletak di atas bidang datar yang licin. Balok ditarik dengan gaya F1 senilai 15 Newton ke kanan dan gaya F2 ke kiri. Tentukan besar F2 jika balok dalam keadaan diam. Solusi: diketahui bahwa F1 senilai 15 Newton dan benda dalam keadaan diam, maka kecepatan sama dengan 0 meter per sekon. Ditanya adalah besar F2. Jawab, kita dapat menggunakan formulasi dari hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita masukkan resultan gaya, yaitu F1 minus F2 sama dengan 0. Kita masukkan F1 senilai 15 Newton minus F2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan F2 15, jadi F2 sama dengan 15 Newton. Contoh soal kedua. Sebuah balok di permukaan bumi beratnya 50 Newton digantung tali seperti pada gambar di bawah. Kita perhatikan gambarnya. Berapakah tegangan tali pada T1 dan T2 agar tetap seimbang? Solusinya, kita dapat menggambarkan gaya-gaya ke dalam sumbu Y dan sumbu X. Kita meninjau ke arah vertikal atau sumbu Y-nya. Kita menggunakan hukum 1 Newton, sigma Fy sama dengan 0, di mana kita jumlahkan atau kita totalkan gaya-gaya yang berada pada sumbu Y, di mana ada T2Y, T1Y, dan W. Kita masukkan, di mana W kita ganti dengan T, di mana T1Y itu adalah T1 sin 37 plus T2 sin 53 dan T itu senilai 50. Kenapa kita menggunakan tanda minus? Karena arahnya ke bawah dan negatif. Kita masukkan T1 senilai 0,75, T2 0 sin 37 senilai 0,6, T2 tetap, dan sin 53 0,8, 50 tetap. Kita dapatkan 0,45 T2
plus 0,8 T2 sama dengan 50. T2 sama dengan 40 Newton. Kita tinjau sekarang ke arah horizontal atau searah sumbu X. Kita bisa menggunakan sigma Fx sama dengan 0. Di sumbu X ada dua gaya, yaitu T2X dan T1X. T2X minus T1X sama dengan 0. T2X senilai dengan T2 cos 53. T1X pindah ruas ke kanan menjadi positif, senilai T1 cos 37. Lalu, T2 cos 53 nilainya adalah 0,6 T2 dan T1 cos 37 senilai dengan 0,8 T1. Di mana T1 sama dengan 0,75 T2, T1 sama dengan 0,75, kita kasih kurung T2, di mana nilai dari T2 kita masukkan ke sini hingga diperoleh 30 Newton pada T1. Jadi, tegangan tali pada T1 senilai 30 Newton dan T2 senilai 40 Newton. Soal ke-1. Perhatikan, hukum 1 Newton sering disebut dengan hukum A. Kekekalan, B. Kesetimbangan, C. Kelembaman, ataukah D. Aksi reaksi. Kalian dapat mengerjakan dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah C. Kelembaman. Kita beralih ke soal selanjutnya, yaitu soal kedua. Perhatikan baik-baik. Sebuah kotak diletakkan di kursi mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan konstan. Jika mobil direm secara mendadak, maka kotak akan terdorong ke A. Depan, B. Belakang, C. Bawah, ataukah D. Samping. Kalian dapat mengerjakan dalam 1 menit dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah A. Depan. Selanjutnya, soal ketiga. Perhatikan baik-baik. Pernyataan berikut ini yang berhubungan dengan hukum 1 Newton, yaitu apakah A. Sebuah sepeda yang direm hingga berhenti, B. Penerjun payung bergerak ke bawah saat terjun di udara, C. Berat benda di bumi lebih besar daripada di bulan, ataukah D. Saat mobil digas badan penumpang terdorong ke belakang. Kalian dapat mengerjakan dengan waktu 1 menit dimulai dari sekarang.
Dan jawabannya adalah D. Saat mobil digas, badan penumpang terdorong ke belakang. Selanjutnya, soal keempat. Perhatikan baik-baik. Sebuah benda ditarik oleh 3 gaya seperti pada gambar. F1 senilai 12 Newton, F2 senilai 24 Newton, dan F3 senilai 36 Newton. Berdasarkan gambar di atas, diketahui 1. Percepatan benda 0, 2. Benda bergerak lurus beraturan, 3. Benda dalam keadaan diam, 4. Benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2 saja, B. 1 dan 3 saja, C. 1, 2, dan 3 saja, ataukah D. 1, 2, 3, dan 4. Kalian dapat mengerjakan dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Dan jawabannya adalah B. 1 dan 3 saja. Selanjutnya, kita ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Perhatikan baik-baik. Sebuah benda di permukaan bumi beratnya 20 Newton, digantung tali seperti pada gambar di bawah ini. Ada unsur T1 dan T2, di mana di sini terbentuk sudut 30 derajat dan 90 derajat. Berapakah tegangan tali T1 dan T2 agar tetap seimbang? A. T1 senilai 40 Newton dan T2 senilai 20 Newton. B. T1 senilai 20 akar 3 Newton dan T2 senilai 40 Newton. C. T1 senilai 20 Newton dan T2 senilai 40 Newton. Ataukah D. T1 senilai 40 Newton dan T2 senilai 20 akar 3 Newton. Kalian dapat mengerjakan dalam waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Dan jawabannya D. T1 sama dengan 40 Newton dan T2 sama dengan 20 akar 3 Newton.